Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu Aquarius untuk tertanggal 1 hingga 10 April 2022. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Aquarius, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya Aquarius ya, langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu bersama dengan si dia adalah wow, wise. Salah satu di antara kalian akan lebih menutup-nutupi apa sih tingkah lakunya dia di luar sana. Jangankan tingkah laku, mungkin cara dia menilai kamu atau cara dia menilai hubungan kalian ini tidaklah menjadi penilaian yang dua arah di sini gitu. Ya. Jadi kalau mari lihat secara komunikasi ya, itu akan ada kendala gitu. Salah satu di antara kalian akan lebih cenderung main belakang, hanya menjalankan persepsi dari dirinya sendiri. Nah, untuk yang lebih ekstrim, maybe salah satu di antara kalian akan ngeghosting di sini. Kenapa orang mengghosting gitu ya? Tentu saja karena ada penilaian-penilaian pribadinya dia gitu ya, penilaian subjektifnya dia gitu ya, yang dia pikir bahwa oh hubungan ini akan seperti ini, oh hubungan ini rasanya gitu ya. Jadi ada terkaan-terkaan di sana, dan kemudian itulah yang membuat diri kayak seolah-olah akan punya agenda sendiri, akan memiliki agenda terselubung yang apapun dilakukan tanpa memberikan kabar kepada pasangan, atau tidak mengajak pasangan untuk membincangkan apakah pikiran dia ini sesuai gitu ya, tepat seperti apa yang dia sangkakan gitu ya. Jadi lagi-lagi komunikasi kemudian akan menjadi sebuah isu di sini gitu ya. Komunikasi dan juga berkemungkinan bahkan pertemuan secara fisik di sini berkurang intensitasnya gitu ya, atau tadi bahkan ghosting tadi ya. Oke, baik. Sekarang kita akan tarik energi dari pasangannya kamu dulu ya Aquarius. Oh iya, baik. Oke. Ya, jadi begini, mungkin secara fisik belum terjadi perpisahan. Namun itu tadi tentang bagaimana masa depan hubungan kalian ini itu sudah ditindaklanjutin oleh pasangannya kamu tanpa ajakan ke kamu, tanpa berkompromi ke kamu. Ya, tanpa berdiskusi ke kamu. Jadi dia akan jalan hanya dengan dirinya sendiri. Kenapa seperti itu gitu ya? Ini lebih kecenderungannya karena pasangan kamu merasa bahwa berhubungan dengan kamu itu bikin dia stres. Bikin dia kayak ngerasa tertekan. Kemarahan gitu ya, murka. Pasangan kamu ini kayak ngerasa dia murka ke kamu, marah ke kamu. Nah gitu, semakin dia memikirkan tentang kamu, semakin bergemuruh dadanya dia gitu ya. Dan kemudian itulah yang memaksa dia mesti kayak melakukan sesuatu di balik layar. Maybe kalian masih tetap akan ada di rumah yang sama, di atap yang sama gitu ya. Tetapi aktivitas dari pasangan kamu ini nanti akan lebih banyak untuk diri dia sendiri daripada untuk kalian bersama. Dan dia pikir bahwa mencintai dan menyayangi kamu itu sebuah kesia-siaan. Sudah saatnya dia berstrategi menentukan hidup dia sendiri,
menentukan arah jalan hubungan kalian ini. Tidak mau tahu apakah kamu akan bersepakat ataupun tidak dengan dia. Gitu ya. Dia nggak peduli lagi dari sisinya kamu. Gitu. Yang dia pentingkan adalah dia harus menyelamatkan dirinya dia. Karena tadi kamu bikin dia kecewa. Kalau dari kartu The Tower ini ya, kamu bikin dia kecewa. Orang kan macam-macam ya. Dalam menghadapi kekecewaan ini ada yang hanya pasif, diam, menangis gitu ya. Nah, kebetulan pasangan kamu ini kecewa dan kecewa ini membuat dia marah. Membuat dia kayak punya ambisi untuk kebahagiaan bagi diri dia sendiri aja. Nah, kayak kita. Ya. Nah, mungkin kalau kalian pacaran-pacaran gitu ya. Oke, dia masih tetap akan bisa maulah atau mengakui lah ya, walaupun sedikit masih mengakui bahwa kamu adalah kekasihnya dia. Tapi apakah dia akan menjadi kekasih yang baik hati untuk kamu, Aquarius? Mari lihat di sini. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak di sini. Ya. Jadi tidak mau berlama-lama pakai hati dengan kamu. Soalnya hati ini udah hancur oleh kamu katanya. Sudah hancur gitu. Dan saya rasa dia akan mencoba untuk mandiri ya. Yang mungkin selama ini dia masih memiliki ketergantungan ke kamu. Nah, kali ini dia bilang dia harus bisa dengan diri dia sendiri. Dia harus berbahagia tanpa kamu. Harapannya dia adalah tanpa kamu untuk di rentang 1 sampai 10 April ini. Berbahagia tanpa merasa bahwa kamu pun berhak menikmati kebahagiaan yang dia miliki atau yang akan dia ciptakan. Nah, kayak kita. Dan nanti ini bisa pasangan kamu menjadi seseorang pribadi yang tidak menyenangkan gitu ya. Misalnya, selama ini dia banyak iyanya ke kamu, kali ini dia akan banyak berkata tidak ke dirimu. Biasanya dia yang hanya manutan ke kamu gitu ya. Hanya ngikutin permainannya kamu. Kali ini dia akan menolak. Ingatan-ingatan di dalam kepalanya pasangan kamu ini, di dalam memori pasangan kamu ini, lebih banyak ingatan yang negatif tentang hubungan kalian. Nah, kayak gitu. Dan kalau mari lihat ini tekad dia lumayan besar gitu ya. Dan tipe-tipe yang seperti ini bisa jadi agak sulit ini kalau untuk dirombak gitu ya. Kalau untuk kita orang lain ya, di luar dirinya dia mencoba untuk merombak jalan pikirannya dia. Karena ini sudah ada tekad yang kuat gitu loh. Sudah ada tekad yang kuat yang ingin jalan tanpa dirinya kamu. Nah, di sana ya. Jadi tidak ada cinta yang mau aku bagi ke kamu Aquarius. Tidak ada rasa sayang yang ingin aku bagi dengan kamu Aquarius. Nah, kamu akan diajak oleh dia ya, oleh pasangan kamu ini untuk menyaksikan sampai seberapa tegaannya pasangan kamu ini. Tanda kutip ya. Sampai seberapa marahnya dia ke kamu. Dia akan tunjukkan ke kamu seberapa kecewanya dia, seberapa marahnya dia. Tidak dia tutup-tutupi di sini. Tapi apa rencana-rencana dia? Nah, itu yang akan dia simpan sendiri untuk dirinya. Gitu ya. Ya nggak mungkin lah dia bilang bahwa aku sudah mempersiapkan masa depanku tanpa kamu gitu ya. Ya nggak mungkin aja gitu lah. Dan kalau mari lihat orang-orang seperti ini biasanya nggak pakai basa-basi gitu ya. Marah di sini bisa karena dia cemburu banget, cemburu gitu ya. Ngelihat kamu
berbahagia tanpa dia. Yang dia sangka kamu tuh berbahagia tanpa dia. Cemburu dia di sini. Harga dirinya kok rasanya tercabik-cabik, tersobek-sobek gitu. Sepertinya dia ini seseorang yang diabaikan oleh kamu. Dan pride-nya dia itu tidak bisa menerima. Walaupun mungkin kamu pikir bahwa apa sih yang aku lakukan gitu ya. Tapi menurut tolak ukur dari pasangan kamu, yang kamu lakukan itu sudah benar-benar sesuatu yang tidak mampu dia terima. Dan dia tolak untuk menerima itu. Makanya kemarahan datang, murka yang hadir. Nah di sana ya, bergerak tanpa kamu adalah tujuan-tujuan berikutnya dari partner kamu ini. Nah, kita lihat ya, energi dari kamunya sendiri Aquarius dalam menyikapi pasangan kamu ini nantinya. Oh, iya. Oh gitu. Oh, baik-baik. Ya, mungkin kalian Aquarius lebih nyaman ya dengan diri kalian sendiri daripada bercompany dengan partnernya kamu, daripada berpasangan dengan partnernya kamu, gitu. Memang ini sudah kamu lakukan ya. Jangan-jangan kamu yang duluan berjarak dari partnernya kamu. Lebih sering tidak mengajak dia menghabiskan energi waktu bersama dengan kamu, gitu ya. Lebih sering terjadi keterpisahan di sini antara kamu bersama dengan pasangan kamu ini. Nah, gitu ya. Kalau mari lihat, sebenarnya kamu bisa bikin pasangan kamu nyaman, tetapi kamu memilih untuk tidak. Kamu lebih memilih untuk ngebahagiain dirinya kamu sendiri. Nah, di situ. Dan makin lama kok kelihatannya semakin jauh jarak yang kamu bangun antara kamu dengan dia. Mungkin kamu juga merasa bahwa pasangan kamu ini tidak cukup memberikan cinta, kasih sayang, dan kenyamanan kepada dirimu, sehingga kamu juga tidak melakukan hal itu kepada dia. Nah, di sana, ini ada two of Pentacles terbalik posisinya ya, apalagi ini bersandingan dia dengan the Empress di sini. Ada pengabaian yang kamu lakukan. Kamu menomorsekiankan hubungan kalian ini. Kamu tidak bersedia bersama-sama dengan dia. Kamu yang duluan ya. Kamu yang duluan menunjukkan ketidakbersediaannya kamu. Gitu. Entah kamu punya aktivitas apa di luar sana gitu ya. Dan kamu tidak melibatkan juga partnernya kamu ini. Gitu. Kamu lebih memikirkan kebahagiaan dirinya kamu sendiri gitu ya, sehingga kamu merasa bahwa sayang kalau untuk berbagi energi bersama pasangan kamu. Nah gitu. Mari melihat kamu tidak nyaman ketika dengan dia. Kamu merasa dia tidak mencintai, tidak menyayangi kamu, tidak memberikan kebebasan kepada kamu. Di situ kamu merasa tertekan, dan secara otomatis kamu pun akan melakukan tekanan yang kurang lebih sama kepada partnernya kamu ini. Nah, kayak kita ya, kamu tidak menjalankan fungsi kamu sebagai istri, sebagai suami, sebagai kekasih dengan 100%. Tidak. Lebih cenderung di sini pengabaian. Mungkin kamu mau ya, tadinya kamu tuh yang kayak lebih banyak mencoba untuk berbagi dengan dia. Namun kamu melihat ada penolakan-penolakan dari pasangan kamu ini. Bisa saja terjadi, dan itu banyak sekali terjadi ya. Kamu melihat dia mengabaikan kamu, seolah-olah tidak menerima persembahan dari kamu untuk dia. Sehingga kamu di situ kayak yang ya udahlah, nggak usah lagi gitu. Gitu ya. Nah, akhirnya kalian berdua berjalan masing-masing di sini. Jalan masing-masing. Walaupun namanya ini sudah rumah tangga. Gitu. Benar-benar kamu tidak mau memberikan kenyamanan ke dia. Kayak bahkan kamu mancing-mancing emosinya dia gitu ya. Mau kamu ini kalau mari lihat dengan Nine of Swords ini ya. Kamu mancing-mancing, kamu tahu oh dia paling benci kalau di kayak gini kan. Dia paling benci kalau di kayak gitu kan. Aku bikin gitu ya. Tak ulangi lagi biar dia gedek, biar dia terbakar api cemburu, biar dia terbakar gitu ya.
biar dia resah di sana, biar dia gelisah di sana. Nah kita, jadi tidak ada saling mau berkompromi di sini, apalagi energi kamunya juga gitu. Tidak mau. Kalaupun dia ngajak kamu ngobrol, mari rasa kamu akan menolak. Atau ketika kalian ngobrol, yang adanya malah argumen. Kamu akan membalas serangan-serangan dari pasangan kamu ini. Atau kamu akan mendiamkan dia. Jadi dia kayak punya haus pertanyaan-pertanyaan terhadap kamu. Tapi kamu menyiksa dia dengan cara diam. Atau tidak memberikan jawaban sesuai yang dia maui, sesuai yang dia hendaki. Nah kita, semakin dia mencoba mendekatkan dirinya ke kamu, kamu nih kayaknya semakin gerah gitu ya. Bahkan kalau dia nggak ada di sekelilingnya kamu, justru di situ kamu yang ngerasa free. Kamu merasa kayak kamu ini bebas. Nah kita, Aquarius, mungkin kamu di sini lebih butuh uang gitu ya. Lebih butuh happy-happy daripada menyelesaikan isu di antara kalian berdua. Karena mungkin kamu udah menganggap gak ada lagi masalah di sini. Aku sudah nyaman dengan diri aku sendiri untuk saat ini. Dia masih punya planning tentang masa depan, persoalan hidupnya dia. Kalau kamu, mari lihat, kamu sudah melakukan, bukan hanya planning saja. Kamu udah melakukan sesuatu yang itu hanya demi kepentingan pribadinya kamu sendiri. Nah di sana ada misalnya gini, kalaupun dinasehatin kamu atau diberikan saran kepada kamu, ayolah perbaiki Aquarius. Maybe Maria rasa kamu kayaknya lihat bahwa bagaimana, dari mana mulainya, bagaimana caranya gitu ya. Seolah-olah di sini nanti nasihat demi nasihat untuk kamu itu mental, tidak masuk ke kamu karena mungkin kamu sudah punya pengalaman ya mencoba untuk mendekatkan kalian berdua, tapi di situ gagal. Dan kamu ada rasa pesimisnya kalau kamu melakukan lagi kali ini atau besok, paling hasilnya kayak gitu aja. Nah kayak gitu ya. Atau mungkin saat ini kamu merasa, aku nggak butuh cinta dari dia. Aku nggak butuh hadir dia dalam hidupnya aku. Udah nyaman kok. Seperti ini udah nyaman. Cukup aku cari duit untuk diriku atau cukup dia penuhi aku secara material, sudah cukup. Nah jangan-jangan kamu mikirnya kayak gitu. Ya, beberapa di antara teman-teman Aquarius yang sedang menyaksikan video ini. Tapi dia uring-uringan. Dia tidak bisa menerima gaya-gayanya kamu ini. Nggak bisa. Karena memang jelas-jelas kamu di sini tidak berusaha untuk mengharmoniskan diri kamu dengan dia. Kamu tidak ingin mengajak pasangan kamu ini berdansa atau menari dengan tempo irama yang sama. Kamu di sini sedang menjadi penari solo gitu loh. Ya, tanpa dia, yang jelasnya tanpa dia. Mungkin tidak solo, mungkin dengan teman-teman kamu yang lain atau dengan keluarga kamu atau dengan siapa gitu ya. Namun tidak namanya dia. Bukan dengan pasangan kamu yang sedang tarik energinya ini. Gitu ya. Jadi hubungan yang kalian bangun selama ini pasti goyang. 4 of Wands terbalik posisinya. Pasti akan goyang. Tidak ada keharmonisan di sana. Kamu tidak berkenan masuk dalam hidupnya dia dan dia tidak kamu izinkan masuk ke pintu hatinya kamu atau ke kehidupannya kamu. Nah kayak gitu. Kamu lelah. Mari lihat, kamu di sini agak merasa lelah gitu ya. Lelah dengan hubungan kalian ini. Jika ini hubungannya sudah lama. Tapi jika ini misalnya kamu tujukan kepada hubungan PDKT-nya kamu, saya rasa kamu punya keinginan untuk bersama dengan dia, tapi orang ini tidak punya interest yang kuat terhadap kamu. Satu sisi dia takut melepaskan masa lajangnya dia, karena dia menganggap bahwa masa lajang dia ini indah, dan berkeluarga bukanlah sebuah prioritas bagi dia. Ada rasa takut kalau mari lihat di sini, ya. Ada rasa takut di sini. Dan ketika kamu pun hadir dalam hidupnya dia, tidak cukup membawa kehangatan di hatinya. Tidak cukup membawakan kebahagiaan bagi hidupnya dia. Jadi dia anggap kamu nggak penting.
Nah gitu ya. Kamu anggap pasangan kamu ini nggak penting bagi kamu. Jadi kamu yang menolak. Kalau Marilet, kamu yang asli menolak partnernya kamu ini. Tidak membawa impact baik terhadap hidupnya kamu. Menurut kartunya kamu ya. Menurut energinya kamu yang Mari tarik ini. Sendiri jauh lebih baik. Gitu. Ya. Merasa tertekan terus. Kalau dia ngajak kamu komunikasi, kamu langsung kayak ngerasa stres banget. Kamu ngerasa stres banget kalau dia ada di sekitar kamu. Perasaan tuh tidak nyaman. Nah gitu. Makanya kamu lebih banyak beraktivitas di dunia kamu sendiri. Kamu nggak ada cerita barengan di sini ya. Nggak ada cerita barengan. Untuk beberapa di antara kalian udah 40 hari ya kejadian berjauhan hati seperti ini. Nah gitu. Jadi prioritasnya kamu Aquarius adalah dirinya kamu sendiri. Daripada cerita tentang hubungan kalian. Nah di situ. Semakin kamu berjarak dari dia, semakin dia menganggap bahwa lebih banyak hal negatifnya dalam hubungan kalian ini. Nah gitu. Tapi ini tetap terbakar api cemburu gitu ya. Ingin dia mencampuri hidupnya kamu. Ada yang kayak berkemungkinan saling menyakiti di sini. Tetapi siapa yang tusukannya paling kuat? Mari rasa tusukan dari kamu untuk dia ya. Kalau dilihat siapa menang-menangannya di sini, posisi sekarang kamu lagi di atas angin. Nah gitu. Tapi apakah kemudian dia diam saja gitu? Mari lihat di sini tidak ya tadi ya. Udah punya planning. Udah punya planning ke depan. Dingin sama kamu. Oke. Tajam juga bahasanya ke kamu. Gitu ya, berusaha untuk mengkontrol kamu. Nah, itu bisa-bisa aja dilakukan partnernya kamu. Karena dia ini, partnernya kamu ini melihat bahwa dia sudah cukup sabar ya ngadepin kamu Aquarius. Tapi kok makin dia sabar, makin kamu ngelunjak di sini. Lah, itu versinya dia, gitu ya. Tapi apa kejadian sesungguhnya? Tentu saja kamu Aquarius yang paling tahu, gitu ya. Tetapi yang jelasnya menurut dia, apapun yang kamu lakukan itu menyusahkan dia. Gitu ya, itu merusak dia, mengganggu kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan bagi dia. Nah, kayak gitu ya, Aquarius. Ini pasangan kamu datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries. Energi Virgo, kemudian energi Sagittarius, kemudian energi dari Pisces, kemudian energi dari Gemini ya, itu yang paling kenceng dalam pembacaan kita kali ini. Oke Aquarius, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.